Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Anul Hidayat dengan NIM 220209502117 dari kelas PTIKF 2022. Hari ini saya akan mempresentasikan infografis yang telah saya buat. Hakikat dan urgensi identitas nasional. Pernahkah Anda berpikir merefleksikan diri tentang Indonesia? Apa, siapa, di mana, sejak kapan, mengapa, dan bagaimana tentang Indonesia sekarang? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada pertanyaan yang penting, yakni tentang apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dan negara yang lain, yaitu identitas nasionalnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi identitas dan identitas nasional. Definisi identitas dan definisi nasional. Yang pertama adalah definisi identitas. Identitas berasal dari kata identi yang dalam bahasa Inggris. Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Sebuah keluarga memiliki identitas yang dibedakan dengan keluarga yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Yang kedua adalah definisi nasional. Kata nasional berasal dari kata national dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasional bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri. Dengan demikian, nasional menunjuk rasa kebangsaan atau mencintai bangsanya sendiri. Yang kedua adalah dinamika dan tantangan identitas negara Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dinamika. Secara histori, pengertian dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus dideskripsi. Terus yang kedua, solusi. Hal-hal yang bisa dilakukan di sosial media untuk mempertahankan, memperkokoh, dan menyebarluaskan identitas nasional. Misalnya adalah sebagai berikut. Mengunggah sebuah permasalahan yang berkaitan dengan identitas nasional untuk dijadikan pemantik dan bahan diskusi dengan warga dunia maya, mengajak teman sosial media untuk membuat proyek kebudayaan seperti memvideokan tradisi suku dan adat istiadat, menggelar siaran tentang kebebasan atau kebahasaan, dan lain sebagainya. Menjadi influencer dalam hal mempertahankan dan memperkokoh. Yang kedua adalah secara historis. Secara historis, khususnya pada masa embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Inilah permulaan terbentuknya identitas nasional dalam bentuk kesadaran. Ketiga itu secara hukum internasional. Secara hukum internasional, de jure dan de facto, identitas nasional bangsa Indonesia dikukuhkan dengan Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Diawali dengan pengakuan oleh negara Mesir. Sampai saat ini semua negara mengakui adanya NKRI. Yang ketiga adalah hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Yang pertama itu definisi konstitusi. Konstitusi adalah sumber hukum tertinggi di suatu negara. Konstitusi mengatur pemerintahan antara penguasa dan rakyat. Bagian formal dari konstitusi juga memuat masalah kekuasaan dan batasan kekuasaan masing-masing organ administrasi negara. Tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi adalah untuk membatas dan mengontrol kekuasaan publik. Kedua itu untuk memisahkan aturan kekuasaan dari pemerintahan sendiri. Dan yang ketiga, ingin memberikan aturan yang mengatur untuk pelaksanaan kekuasaan mereka. Terus yang selanjutnya itu adalah fungsi konstitusi dalam sebuah negara.
Yang pertama adalah untuk membatasi kekuasaan, menjadi sumber hukum negara yang tertinggi, terus piagam bagi lahirnya suatu bangsa, menentukan dan membatasi kekuasaan organ-organ negara, selanjutnya keseimbangan kekuasaan antar organ negara, terus sebagai sumber legitimasi bagi kekuasaan negara atau kegiatan untuk menegakkan kekuasaan negara. Selanjutnya menyalurkan atau mengalihkan kewenangan dari sumber kekuasaan rakyat kepada orang-orang negara, dan sebagai identitas dan simbol nasional. Yang keempat, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia. Konstitusi masa berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya untuk berlaku di Republik Indonesia Proklamasi. Konstitusi RIS tahun 1949, 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang ketiga, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 masa Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada masa Orde Baru sampai tahun 1998. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perubahan pertama pada sidang umum MPR pada tahun 1999. Perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001. Perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Apa saja tuntutan reformasi? Yang pertama itu mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan yang ketiga menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir melakukan desentralisasi dan hubungan yang menjadi adil antara pusat dan daerah. Terus mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Yang kelima, dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Lama. Sesuai dengan tujuan dan semangat proklamasi kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia merdeka, ingin membentuk suatu negara yang berdiri atas satu pondasi semangat persatuan dan kesatuan sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangannya yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan ke kota menyebabkan elit berbeda dengan massa yang cenderung berpandangan tradisional. Dan yang terakhir, pada masa reformasi sampai saat ini, ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional jelas merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa Indonesia, khususnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, bertujuan sebagai propaganda untuk memisahkan diri dari NKRI juga marak dilakukan. Yang terakhir adalah hakikat dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama itu definisi integrasi nasional.
Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Yang kedua, istilah integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration, yaitu integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari kata Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Dan yang terakhir, jenis-jenis integrasi nasional. Jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama integrasi elit massa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi bangsa, dan yang keempat integrasi tingkah laku. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.